Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita melanjutkan ya tentang desnya. Terakhir kita membuat peta kemiringan lereng ya atau slope ini. Berikutnya kita akan membuat peta penutup lahan dan juga untuk bagian field hidrologi. Data yang dibutuhkan tetap bagian DIMNAS yang sudah diklip oleh teman-teman semua. Kemudian untuk data penutup lahan karena pembuatannya mungkin kalau manual ya itu memakan banyak waktu. Jadi saya mengandalkan data dari Esri ini penutup lahan menggunakan Citra Sentinel-2 Sentinel 2. Dan juga untuk kelasnya ini juga sudah ada warna-warnanya, sudah ada keterangannya. Nanti akan saya share data penutup lahannya supaya teman-teman juga bisa berlatih buat mengolah gitu. Dan dan juga ini banyak dari teman-teman tuh yang mengalami gangguan error pada saat menampilkan data penutup lahan bersama data DIMNAS-nya. Nah, ini disebabkan karena data DIMNAS dari teman-teman itu kan masih belum ada UTM atau Divine Projection-nya, atau mungkin pada saat melakukan mosaic atau Divine itu mengalami error. Jadi teman-teman tak sarankan mending mendownload lagi data DIMNAS-nya atau mengulang lagi download dari Inagio Portal dan ditampilkan data yang baru. Ini saya akan memberikan contohnya data DIMNAS yang nggak bisa gabung lah sama tutup lahan. Nah, seperti ini. Ini kan kalau misalnya kita di zoom to layar, ini data PL-nya kan menghilang. Dan kalau misalnya kita zoom to layar data PL-nya ini kan juga ada DIMNAS-nya di bagian sini. Seharusnya kan DIMNAS-nya kan di sini kan ada gitu. Nah, mungkin saranku teman-teman download ulang data DIMNAS-nya atau data DIMNAS-nya dicoba dulu di Divine Projection dikasih WGS 1984. Nah, ini kalau ini DIMNAS saya sudah saya kasih WGS 84 di Divine Projection, ini bisa dengan pakainya WGS 1984. Untuk bagian PL-nya ini nggak usah di otak-atik karena di source-nya ini sudah ada WGS-nya otomatis, ini kan sudah ada. Jadi nggak usah di otak-atik begitu. Kalau semisal data PL sama DIMNAS-nya sudah bisa gabung gini, teman-teman bisa lanjut mengolah gitu. Bisa lanjut mengolah ke tahap berikutnya. Itu. Nah, ini kan. Nanti coba dulu aja ditampilin untuk lahannya sama DIMNAS-nya bisa atau enggak. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena ini kan data PL-nya kan terlalu besar. Sedangkan yang kita butuhkan kan hanya di bagian daerah aliran sungainya saja ini. Teman-teman bisa memotong, insert dan klik aja Bymax, extra Bymax gitu. Ini kita untuk memotong ininya, PL-nya ini. Input rasternya kita pilih PL-nya untuk nutup lahan atau yang 49M ini. Bentar, not responding. Dan untuk input raster of fiturnya pilih saja dashboard tree. Kemudian klik OK. Oke, untuk extra Bymax-nya sudah jadi. Jadi untuk data PL-nya seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan reclassify. Untuk menyederhanakan kelas-kelas ini. Reclassify. Kemudian PL yang sudah di extract Bymax dimasukin. Kemudian untuk classify-nya kita bikin kelasnya jadi 5. Oke. Ininya bikin 10, 8, 6, 4, dan 2. Klik OK.
Oke, ini untuk regulasi filenya sudah jadi. Supaya teman-teman nanti nggak terlalu bingung pada saat penamaannya ini, mendingan kita ubah aja namanya biar tidak membingungkan. Ininya kita ubah rank kelas PL gitu aja. Oke. Jadi kita sudah dapat data kemiringan dan juga data penutup lahan ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan fil hidrologi, dan untuk menghindari error teman-teman bisa ke geoprocessing dulu. Nah, ke geoprocessing pilih environments ini. Kemudian cari parallel processing dan kemudian ubah parallel processingnya ke 0. Oke, kalau sudah di oke ya. Kemudian selanjutnya ke ArcToolbox. Oke, kemudian pilih Special Analysis Tools, cari hidrologi. Begini, kemudian pilih fill. Oke. Kemudian untuk input surface raster kita tempel saja Demnas yang sudah diklik project raster. Kemudian klik OK. Oke, untuk filenya sudah jadi. Nah, untuk teman-teman yang penasaran apa sih gunanya fil ini, jadi untuk cara kerja fil ini adalah untuk memindai Demnas pixel per pixel. Nah, jika ada pixel yang lebih rendah dari semua tetangganya, pixel tersebut akan dinaikkan ke elevasi terendah di sekitarnya. Proses ini akan diulang hingga tidak ada depresi yang palsu gitu loh, atau yang tersisa. Seperti itu. Jadi selanjutnya adalah kita perlu fill direction. Kita masuk ke flow direction ya. Flow direction. Masukkan fill yang sudah dibuat. Ini. Nah, kalau sudah klik OK. Gitu. Oke, untuk flow direction-nya ini sudah jadi ya. Jadi ini apa sih gunanya flow direction ini? Jadi flow direction ini adalah untuk menentukan arah aliran air dari setiap pixel yang ada di data Demnas. Kemudian flow direction ini akan menghasilkan peta raster di mana setiap pixel itu memiliki kode angka 1 sampai 128 yang mempresentasikan arah aliran air. Jadi ini kan ada angkanya nih dari 1 sampai 128 kan. Nah, itu. Jadi gunanya flow direction ini adalah untuk menghitung akumulasi aliran, dapat untuk menentukan aliran jaringan sungai, dan dapat untuk delimitasi atau daerah aliran sungai. Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah flow accumulation. Jadi teman-teman masuk saja di flow accumulation, tetap di hidrologi tadi. Kemudian masukkan flow direction yang sudah dibuat. Nah, kemudian klik OK. Oke, baik, lanjut. Kemudian untuk sudah di flow accumulation, di sini teman-teman bisa melihat dulu ya. Coba ke properti dan ke simbologi, pilih standard deviation.